Salam olahraga. Voli Sumut Juara. Ya, baik kawan-kawan sekalian, podcast PBVSI Sumatera Utara buat Voli Mania ini Sumut. Jadi ini kita hari ini kumpul-kumpul lagi bersama dengan kawan-kawan pelatih, juga ada kawan-kawan podcaster kita bilang. YouTuber ya, Podcaster namanya. konten kreator. Ada Bang Najar ini jauh-jauh dari Kisaran berkunjung ke markas PBVSI Sumut di Sealas ya. Alhamdulillah udah tiba dengan selamat setelah perjalanan yang jauh kali ya. Masuk tol, Pak. Ada tol. Udah ada BCK. Dan dia didampingi oleh Bang Apri ini. Suhu konten kreator. Yes, senior. Voli Sumut ya. Yang minggu lalu kan Bang Apri sudah, sekarang Bang Najar. Jadi tujuan kita ini kawan-kawan semua supaya Voli Sumut ini tim Voli Mania lah ya kita bilang ya di Sumatera Utara bisa mengetahui gitu progres atau apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov PBVSI Sumut dengan tim pelatihnya. Jadi itu tujuan kita. Makanya podcast ini sebetulnya santai-santai aja ya, nggak berat-berat. Tapi kalau bisa informatif lah buat kawan-kawan semua. Jadi selain dua YouTuber kita ini, hari ini juga bergabung sama kita, ini Pak Zulkarnain. Ya sudah tahu lah ya Pak Zul ini, mantan pemain voli timnas junior. Dia ikut latihan di Jepang dulu, kalau nggak salah ya, 3 bulan. Jadi makanya ngelatihnya kejam gitu. Karena ini afiliasinya dengan Jepang. Baru ada Dodi ya, kok Dodi mungkin kita udah kenal lah. Saat ini Dodi pelatih Pertamina Dex ya. Kemarin ya, mohon maaf ya Dok, dikalahkan sama anak-anak dalam Piala Binjai. Wali Kota Binjai. Walaupun set pertama timnya Dodi bisa mengalahkan tim Pelatda, ya mungkin ngasih angin buat anak-anak adik-adiknya biar semangat. Dodi juga kalau track record dia di voli ya cukup bagus lah saya rasa di Sumut ini ya, juga timnas junior lalu Pro Liga katanya 2005 sampai 2014 ya, cukup lama itu. Jadi banyak pengalaman-pengalamannya yang bisa di-sharing, dan dalam Kapolri Cup nanti Dodi sebagai manajer tim putra. Ke kamera dong, Bang. Lalu ada lagi kalau Bang Fahmi udah tahu lah ya, Bang Fahmi ini pelatih tim voli putri. Tim Pelatda, dan Fahmi kan juga track recordnya juga pernah jadi pemain PON ya, Popnas nasional. Tahun 99. Emas juga, Pak. Posisi apa, Bang? Quicker. Siap. Posisi quicker. Jadi Popnas tahun 99 bawa tim. Oh ikut ya? Dan juara ya? Dan juara kita. Emas. Tim putra ya. Ya mudah-mudahan Popnas yang akan datang kan di sini nanti. Tuan rumah Sumut. Kita tuan rumah. Berarti role modelnya. Ini harus bisa bawa adik-adiknya ini. Amin. Ya. Terus ada juga Rudi, salah satu pelatih dari tim putra Pelatda. Kalau Rudi track recordnya pemain PON ya. Dia tosser kita, dan memang salah satu tosser yang handal lah ini. Makanya kita bawa dia karena ya kan tim ini perlu tosser ya. Betul. Yang sebagai dirijen dari permainan. Alhamdulillah Rudi mau bergabung dengan tim Pelatda 8 bulan ya, ada hampir setahun ya. Hampir setahun, jadi bisa lihat lah manja gimana sama Ricky ya, tosser kita. Inilah gurunya ini ya, Rudi. Jadi itu dulu mungkin pembukaan dari kami. Selanjutnya nanti saya serahkan kepada Bang Nazar untuk silakan aja mau bertanya apapun. Tapi pertemuan kita ini kerangkanya agendanya untuk ini persiapan tim Voli Sumut, khususnya Pelatda Sumut untuk ikut Kapolri Cup, Piala Kapolri Cup. Piala Kapolri Cup akan diadakan tanggal 21 sampai 25 Agustus ini. Jadi hari ini kita tanggal 10 ya? 10. Tanggal 10, jadi kurang lebih 2 minggu lagi.
Makanya kita undang Bang Nazar. Tapi di samping itu nanti silakan aja kalau mau nanya tentang tim Pelada, karena kebetulan kan tim yang akan berangkat ke Polri Cup ini adalah tim Pelada Pon Sumut Putra Putri dan lengkap dengan pelatih-pelatihnya. Jadi serasa silakan aja nanti bertanya. Ya serasa itu aja dulu pembukaannya, silakan Bang Nazar mungkin bawa acaranya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak kami dari Young Official 85. Terima kasih udah bisa hadir di sini. Yang kami hormati Bapak Wiko Sregar, Bapak Zulkarnain, Bapak Fahmi, Bapak Rudi dan Bapak Dodi yang hadir satu meja di sini tentunya untuk membincangkan hal-hal yang perlu kita bincangkan. Ya, setidaknya Pak ini adalah hormat bagi kami juga Pak. Kami baru konten 2 tahun tapi udah bisa sampai kemari, itu menjadi apa ya Pak, prestisi juga bagi saya Pak. Namun Pak izin Pak, nanti kalau saya ada bertanya Pak tolong dijawab Pak ya. Ini ingat ya orang. Pertanyaannya nggak berat-berat Pak, yang penting kalau lulus langsung jadi manajer Pak. Enak juga itu. Enggak bercoba. Pertanyaannya enggak berat. Iya. Jawabannya sedikit berat. Pak izin Pak, saya mau buka langsung ke Pak Wiko aja dulu Pak ya. Kan ini kan Pak update terbaru Pak untuk persiapan PBPSI khususnya Polri untuk menghadapi Pon Sumut ini Pak, udah sampai berapa persen persiapannya Pak izin? Ya, kalau persiapan kita, kalau persiapan atlet itu kan sejak 2022 ya, sejak yang kita podcast kemarin dapat anak-anaknya baru sejak Lombok sampai hari ini lah persiapannya. Kalau sampai hari ini sebetulnya pertanyaan ke Pak Nayan ini perlu ditanya ini. Tapi kalau kita sekarang saya rasa anak-anak sudah siap lah ya secara mental, fisik untuk bertanding di PON yang akan datang. Ya, kan itu dulu yang perlu mentalnya. Kenapa saya tanya ke Bapak? Ini informasi dari anggota-anggota Bapak udah sampai kemana ini Pak? Makanya saya uji ke Bapak juga. Berarti udah sampai Pak ya ke Bapak ya? Bahwasanya udah hampir 100% Pak ya? Ya, Mantap. ya. Terima kasih Pak atas jawabannya, dan menurut saya Pak, kalau untuk apa Pak fasilitas khususnya PBPSI Pak untuk PON udah sampai mana Pak? Fasilitas apa? Pertandingan? Iya, mulai venue dan hal lainnya Pak. Untuk update Pak. Ya kalau update sekarang gor kita ya. Iya. Gor kita alhamdulillah udah tutup atap sama cor bawah. Jadi kalau udah ditutup atas sama cor bawah itu ya udah 90% lah. Tinggal pekerjaan finishing lah ya. Kayak ruangan-ruangan, masuk AC, listrik, tinggal yang seperti itu. Tapi yang intinya itu udah siap ya gitu. Apalagi minggu depan ini TD kan mau datang ini, TD indoor. Jadi yang pasti mereka akan kerja mati-matian lagi untuk nyiapinnya gitu ya. Harus selesai gitu. Kan ini kan Pak, Bapak sekarang menjabat sebagai Ketua PBPSI Pak ya. Ini sebuah apa namanya Pak ya, sebuah pencapaian Bapak nggak itu nanti sebagai di zaman Bapak GOR itu terbentuk, itu termasuk kebanggaan juga buat Bapak enggak? Ya itu alhamdulillah aja pas kami masa bakti 21-25 ya kita ya, masa bakti PBPSI-nya di situ kebetulan ada PON. Nah, pada saat itu gitu. Jadi ya kita merasa bersyukur lah bahwa ini bisa terjadi. Walaupun awalnya tahun 2022, Agustus 2022 waktu kita rapat dengan PB PON, kita itu di GOR Serbaguna, GSG. Iya. Nah, jadi pada saat itu plotnya adalah volley itu akan dipertandingkan di GOR Serbaguna. Ya, tapi alhamdulillah dengan perkembangan zaman ya kita terus bermohon ya kan, dan juga tentunya doa kita semua lah. Betul. Ya kan, doa kita semua, kita belum ada gedung kan puluhan tahun, karena itulah yang kita ajukan ke Kadispora saat itu dan Pak Gubernur gitu. Berarti kan Pak Wiko juga termasuk andil besar Pak untuk GOR ini Pak ya? Ya nggak saya lah, kawan-kawan lah. Jangan saya. Kan ini emang rendah kali ya. Kan Pak setidaknya kan gini Pak, kita ngadakan mau bertanya ini jabatan pas waktu siapa sih yang menjabat, kan pasti kan harus tahu. Jadi para penonton pun tahu. Jadi masa Pak Wiko inilah
GOR itu Terbentuk. Ya, maksud saya karena dorongan kawan-kawan, jadi saya serius menindaklanjuti ke pemerintahan. Pertama nih di Sumut. Karena kawan-kawan kan bilang kita udah 30 tahun, berapa puluh tahun Betul. nggak ada GOR. Oh, nggak ada Nah, GOR. sementara ini indoor, dibilang Iya. nah, pelatihannya outdoor. Iya. Ini cuma mau juara. Betul. Teorinya aja kan nggak ketemu ini, ya kan. Nah, jadi itu yang membuat kita juga semangat. Betul. Dan alhamdulillah gubernur saat itu menanggapinya. Iya. Nah, jadi ya rezeki anak yang soleh juga. Rezeki iya kan kalau misalnya IKN siapa Jokowi, berarti kalau GOR itu Pak Wiko. Jangan saya lah, nanti pemerintah provinsi Sumatera Provinsi. Utara. Iya kan kita kan Pak ini skopnya kecil Pak, PPPSI kita bahas ini kan Pak. Iya. Terima kasih Pak udah membahas itu Pak. Kita mau yang ke Kapolri ya Pak, persiapan Kapolri Pak ya. Kepada Pak Bapak lagi lah ini, nanti Bapak lempar ke teman-teman kalau ini Pak ya. Urgennya Pak untuk Pelatda juga yang diturunkan Pak, kan nggak harus anak Pelatda juga nih Pak, seharusnya diturunkan Iya, Kapolri. iya. Apa urgennya Pak untuk Bapak? Ya, jadi saya kasih gambaran dulu bahwa Kapolri Cup ini itu bisa memakai timnas 12 putra, 12 putri ya. Jadi listnya cuma bisa pakai 12 putra, 12 putri. Yang timnas yang tahun lalu ya. Iya. Yang SEA Games di mana kita tuh? Yang Di Filipina apa yang terakhir di mana kita SEA Games? terakhir Di situ lah. iya Nah, iya. jadi beda Kapolri Cup kali ini. Kalau Kapolri Cup yang tahun lalu bebas mau pakai timnas Iya, siapa iya, aja. iya. Itu lebih spesifik. Jadi waktu pembicaraan antara saya dengan pihak Polda Sumut itu kan kita tanya kita mau gimana seperti itu. Nah, alhamdulillah Polda Sumut tuh mendukung, menyatakan bahwa kenapa nggak pakai anak-anak PON katanya sebagai ini tempat ajang latihan mereka nanti menuju PON. Wah, ya saya langsung setuju aja. Ya saya bilang Tanpa mikir lagi. iya, cocok Pak gitu. Karena kan track record kita kan waktu Kapolri Cup yang lalu mungkin yang putranya agak mengecewakan. Jadi saya udah kira waduh ini jangan-jangan putranya nggak mau lagi nih. Betul. Pihak Polda untuk memakai. Betul. Nah, tapi saya juga kasih alasan waktu yang tahun lalu itu kan memang kita baru dibentuk Bongkar pasang, ya. timnya itu. Kita ke jurda antar klub Juli, bongkar pasang, baru awal Agustus kita Kapolri Cup. Nah, jadi alhamdulillah mereka setuju. Ya udah Pak, silakan aja. Saya bilang jangan atlet aja, pelatihnya juga. Karena ini satu set semua nanti untuk main di itu. Oh silahkan, dia bilang begitu. Nah, baru ternyata di akhir ada lagi tambah manajer. Jadi saya bilang Pak izin kok bisa manajernya dari pihak kita, jangan dari polisi karena manajer kan mungkin lebih tahu. Betul. Juga untuk nambah strategi. Makanya kita tambahlah manajer tim putra Dodi, manajer tim putrinya Pak Profesor Indra Kasih. Gitu. Bapak dalam Pak mengiyakan permintaan dari pihak Polda tadi udah berkonsultasi nggak Pak dengan? Iya, kita kan dengan tim Binpres ya. Jadi yang megang tim Pelatda Sumut ini itu ada tim namanya tim Binpres, pembinaan prestasi yang diketuai oleh Pak Indra Kasih sebagai Kabid Binpres PBPSI Sumut. Di dalam tim ini ada Pak Naen, Zulkarnain, ada Pak Andi, ada Pak Udin, ada Pak Yance. Jadi ada rapat pembahasan sebelumnya. Ada rapat pembahasan sebelumnya Ya, Pak ya. ya. Berarti Pak ini kita limpahkan Pak ini ya ke manajer-manajernya Pak. Ini Pak, mohon izin Pak, kami mau kenalkan juga dengan Pak manajer Pak Dodi Pak Dodi Ardiansa Pak ya, manajer. Betul. Bapak mendengarkan bahwasanya tolong bantu anak-anak menjadi manajer untuk Piala Kapolri. Apa Pak tanggapan Bapak pertama? Oke baik, Bang Yong ya. Ya. Yong aja. Ya awalnya kita sebelum bergabung ya, sebelum kita pertama lihat masalah latihan anak-anak waktu turnamen di mana Bang terakhir ya? Izin. Sebelum Pak, sebelum di Binjai. Pertamina. Oh, Pertamina. Enggak turun ya, Enggak Pelatda. turun. Berarti kalau ada Bapak ngirim video sama saya.
Di Labura. Oh, di Labura. Di Labura ya. Oh, yang perang bintang. Perang Bintang sama SPB Riau. Yang 31. Yang 32 ya. 31. 32. Ah, 32. Ya, Rabu. Ya, dari situ kita dikirimin video, minta tolong juga saran pendapat juga Betul, kan betul, sama iya. kita. Mungkin Pak Wiko kok bisa ke saya kan gitu. Iya. Tapi mungkin Udah diceritakan tadi. Ya, udah diceritakan. Iya. Saya pelajari, ternyata disuruh lagi, ayo datang ke Binjai, Siap. melihat latihan mereka secara, dan ternyata memang dari yang kemarin sampai sekarang latihan progresnya bagus. Lebih meningkat, gitu. Meningkat. Oke. Ada peningkatan gitu. Betul. Apalagi pertandingan terakhir itu di Binjai. Di Binjai, Ah, ya. ah. Jadi siapa lagi di Sumatera Utara kan? Iya. Memang nggak Kayaknya ada. menang mudah kan, Bang? Hah? Menang mudah. Menang. Iya, yang senior aja kalah. Iya, Jadi benar. siapa lagi yang mau kita ambil? Iya, betul. Makanya ya udahlah Pak, ayo mari sama-sama kita bangunlah mereka juga, kita kasih support semangat adik-adik dari yang senior juga ikut bergabung. Iya. Ah. Bang Dodi udah berarti setelah ditunjuk menjadi manajer udah berapa hari ya Bang menangani tim Pelatda ini? Setelah ditunjuk baru 1 minggu. Baru Seminggu. makanya saya bingung. Jangan gitu Bang. Gini, menurutku kan kalau Bang Dodi ini suhu, kadang nyium gini aja kita udah. Iya. Nah, sekarang ini Abang lihat nih, dari Abang lihat ini kayak contoh nih, Diba, Roni, Manja, kayaknya ada peluang nih. Dari mana bisa Bang Dodi melihat udah pengalaman luar biasa ya, Bang, untuk melihat anak-anak ini artinya memang potensi itu dari mana bisa Abang ambil gitu? Di saat mereka kan ada latihan individu ya di situ. Karena latihan individu itu memang berbeda dengan latihan begitu kita timkan gitu. Iya. Individu masing-masing mereka punya. Punya. Hanya saja begitu pas tim mungkin masih ada pasti kekurangan itu. Makanya kita pun sebagai manajer sebenarnya juga, karena kita yang mantau juga dari atas, kita bisa masih ngasih masukan ke Pak Rudi, Pak Andi sama Pak Arianto seperti itu. Iya, karena masih 1 minggu itu mungkin masih agak membaca ya, Bang. Oke, berarti kita limpahkan lagi dulu. Filosofinya ya, kenapa manajer ya? Iya. Jadi manajer ini jangan dikira wah kayak biasa saya dengar apa sih tugas manajer? Wah, nanti kalau siap tanding makan-makan. Iya. Iya, kebayang. Iya. Pemikiran harus seperti itu, Pak. Izin, ini kan kita record nih, Pak. Pak izin, ini kan Pak kita record Pak, biar supaya orang seluruh pemain-pemain Tarkam biar tahu fungsi manajer itu apa Pak. Nah, kalau yang biasa oke lah. Silakan itu. Siap. Makan-makan habis ini, habis itu dibawa habis tanding makan itu silakan aja. Sebetulnya filosofinya apa Pak? Tapi kalau saya buat ini sebetulnya gini. Kalau orang mau gantungkan lukisan, ya kan, dia harus ada orang di belakang yang lihat. Di tengah apa enggak lukisan itu? Betul nggak? Betul. Sejago apapun dia, profesor pun dia, seperti Profesor Indra Kasih yang baru datang. Taruh di sini, taruh lukisan gini, Prof Indra naruh lukisan, nggak akan mungkin bisa di tengah kalau nggak ada orang lain yang lihat dari belakang. Bener nggak? Betul. Jadi manajer kalau dalam tim Pelatda ini maksud saya itu dia yang lihat, karena kan kalau Rudi udah tiap hari dengan tim. Iya, betul. Dia nggak nampak dia geser ke kiri dikit atau geser kanan dikit, Rudi nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari belakang, Rudi ini perlu agak sini sedikit, ini ada perlu ini. Berarti tipis-tipis Pak ya. Ya, itu. Baru dapat kali ya. Jadi itu fungsi dari si ini. Kalau dalam tim ini nanti, ya ini Prof Indra Kasih baru sampai di sini. Prof Indra sini lah. Ini untuk supaya dia bisa ngelihat dari luar. Betul. Nah, kalau dalam tim Pelatda PON kita ada tim Binpres, fungsinya itu ke para pelatih. Iya. Program itu dari bapak ini kalau Pelatda. Bayangin ini udah pengalaman, ini profesor. Diramu itulah kalian jalankan. Tinggal Orang lukisan orang. Iya. Oke.
Oke, setelah tadi dari Bang Dodi, itulah tadi manajer Pak filsafatnya. Berarti kita pecahkan lagi nih case ini Pak ke talent coach Pak. Berarti kan ke Bapak juga nih Pak. Kalau Pak ini kan tadi sudah disetujui oleh manajer bahwasanya tim Pelatda akan menjadi wakil Polda Pak. Berarti apakah Bapak langsung mengiyakan apa terpaksa Pak? Melihat kondisi adik-adik sekarang, apakah udah yakin? Oke, terima kasih. Begini ya, latihan Pelatda ini sudah berjalan kurang lebih 8 bulan ya. Kita sudah tahu kemampuan daripada anak-anak dari awal sampai sekarang. Kemajuan-kemajuan yang dicapai itu sudah yang kita harapkan itu ya sudah mendekati ya. Mungkin sudah 80% yang kita harapkan sudah dapat dari program kita yang kita ajukan ke para pelatih. Jadi untuk Kapolri ini ya, dari segi kemampuan atlet yang sudah kita lihat, ya, kita pasti sudah hampir 90% kita harus dapat. Kalau kita banding dengan Kapolri tahun sebelumnya ya, tahun ini kita harus dapat putra dan putri. Target Pak? Kita harus juara. Dan kalau Untuk saya- wilayah kita ya, untuk wilayah untuk kita. zona Ya. zona 1. Wilayah Dan kita. saya yakin itu Pak. Ya. Dari kemampuan yang tadi disampaikan oleh Pak Manajer, dari kemampuan individu, kemampuan teamwork ya. Kita berharap dan kita sudah arah ke sana ya. Kalau kemampuan individu kita sudah punya kemampuan ya. Sekarang ini dalam minggu-minggu terakhir ini kita akan lebih mematangkan teamwork kita ya. Tapi dari pelatih yang memang sudah juga banyak pengalaman ya, dengan arahan-arahan yang kita lakukan, arahan dari Pak Profesor Indra ya, kita yakin bahwa kita untuk wilayah ini kita dapat. Oh, dari zona 1 ini kita ada Iya. isi optimisnya tinggi Iya. Pak ya. Lolos ke zona putaran selanjutnya. Karena diambil 2 Pak ya. 2. Iya. Pak, jadi menurut Bapak ini kita minta tolong Bapak menyebutkan untuk tim inti menurut Bapak siapa yang Bapak harapkan untuk maju? Tim inti itu kita nggak bisa langsung putuskan kita sendiri ya. Iya. Kita harus punya tim untuk itu. Itu nanti Pak pelatih yang langsung bisa terjun nanti ke beliau lah. Oh, berarti Yang kita pecah langsung. lagi nih pertanyaan Iya. ini. Siap. Nggak bisa kita Ini program iya. kan? Iya, Program kita- software. Oh, software betul. Iya. Jadi nanti langsung ke Hardware-nya di sini. hardware-nya itu pun nanti akan kita lihat kembali kemampuan dari individu masing-masing. Betul Pak. Jadi gini Pak, untuk dari Bapak kan termasuk orang yang paling penting dalam mencari bakat-bakat ini tadi Pak ya. Kriterianya apa Pak yang sehingga dapat anak-anak ini terkumpul? Kan Bapak sebagai talent pencari bakatnya kan Pak, kriteria yang udah Bapak list di dalam pikiran kita atau apa, udah masuk nggak Pak dalam anak-anak ini Pak? Ya, kemarin dari awal itu sudah kita sepakati bahwa untuk mencari individu untuk persiapan Pelatda PON ini ya, atau persiapan Kapolri ini, kita sudah ada kriteria-kriteria khusus yang mau kita sampaikan dalam rapat, bahwa tinggi badan, keterampilan individu, kedisiplinan itu adalah hal-hal utama yang kita jadikan, ya kita masukkan dalam posisi pemilihan. Itu tidak bisa lari dari situ. Makanya kita sekarang ini juga punya atlet yang kurang lebih tingginya juga sudah standar untuk bola voli kita sudah dapat. Dapat, Pak, ya? Ya, dapat. Dari segi kemampuan daripada individu, Betul. ya keterampilan individu dari kurang lebih 8 bulan ini kita bimbing mereka, ya sudah jauh sekarang peningkatannya. Oke Pak, ini kan Pak, Bapak tadi sudah menyesuaikan dengan kriteria. Ada nggak Pak yang Bapak buat kriteria orang yang harus Bapak hindari? Misalnya Pak, anak Pelatda ini harus tidak bekerja.
untuk menghindari hal-hal yang seperti sebelum-sebelumnya susah mendapatkan izin, apakah itu Pak termasuk dalam ini Bapak? Karena saya lihat Pak, ini jujur aja Pak, saya lihat squad Platda yang Bapak pilih ini rata-rata memang tidak bekerja. Apakah itu termasuk dalam list? Tidak, Oh, kita tidak. tidak melihat ke sana mereka itu sudah bekerja atau tidak. Tidak, Ya, iya. iya. Kita kalau di dalam talent scouting kita memang kriteria yang kita harapkan dengan kriteria yang sudah kita buat, kita sepakatin itu yang kita ajukan. Yang Bapak itu ya. Tetapi dengan yang hadir ini menurut Bapak yang sudah terpilih ini menurut Bapak udah termasuk kriteria yang Bapak. Sekarang ini kriteria yang atlet yang sudah masuk di dalam squad ini, itulah atlet yang terbaik di Sumatera Utara Saat ini, ya, betul Pak. dengan segala macam Dinamikanya. inilah yang terbaik. Iya. Iya. Karena pun saya pun Pak tahu Pak perombakan itu sudah beberapa kali dan Bapak pun termasuk ikut memberikan masukan dan Ya. keputusan termasuk yang memasukkan dan mengeluarkan Pak. Iya. Itu tim atau Tim. Bapak Kita tim. sendiri? Enggak, kita tim. Kita diketuai oleh Pak Profesor Indra, Iya. saya dan Pak Andi, Pak Yance. Mengambil keputusan itu bukan individu. Betul. Kita ada Binpres, keputusan Binpres yang kita ambil. Berarti kan Pak seluruh netizen yang nonton ini nanti Pak kan melihat bahwasanya masuk dan keluar atlet itu bukan oleh individu, bukan like and dislike, bukan Iya. nepotisme, Betul. tetapi memang sesuai dengan kriteria yang sudah Benar. dibuat tadi Pak ya. Keputusan itu adalah keputusan Binpres Betul. final. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Itu ada skornya loh orang yang buat. Ada pakai skor Pak ya? Iya. Aduh, pakai skor lagi. Kita punya data yang akurat untuk Siap, gimana cara pemilihannya. Iya. Tapi nggak bisa dibuka ya. Sekarang ini Skor. maksudnya Iya. kita punya data. Oh, Kalau ada ada ya. yang Oh, perlu, punya data. ada yang perlu Iya, kita iya. tidak yakin kita bisa Betul, kasih. betul. Istilahnya kan gini Pak, mungkin ada 18 list, berarti 19-nya siapa nih kan gitu. Iya. Kan kadang kan Pak orang-orang tua ini kan Pak kita gini Pak izin mungkin orang Bapak kan ini di atas nih. Kita kadang sebagai yang suka memperhati politik ini kan langsung di lapangan nih yang ikut turnamen. Kadang kan kita dapat bisikan-bisikan ini kok bisa masuk, bisa keluar. Tapi dengan Bapak menjelaskan ini kan masyarakat bisa paham Pak kondisinya seperti itu ya Pak. Nggak, yang buat skor di Prof Indra. Nanti Oh, Pak Indra. Binpres, kalau Binpres. Oke, skor. Jadi saya gambaran sedikit aja. Iya, siapa? Misalnya si Anto, misalnya kan Anto, itu ada kriteria tahap kalau orang ini buat Betul, dik betul. lah, itulah, ini, itu, entah apa itu Iya. ya. Saya kan, kita awamnya. Iya, Pak. Jadi supaya saya bilang kalau laporan itu ke kita, ke saya, ya saya bisa baca lah, saya Betul, ngerti betul. gitu. Iya, betul. Nah, jadi Prof Indra buatnya gimana, sehingga saya tahu di ujungnya misalnya skornya 7,8 ya kita ya, hitungannya begitu-gitu ya, 8, paling base-nya 10. Iya. Jadi langsung kan 7,8, 7,9, 6, sekian gitu. Jadi anak-anak ini waktu baru masuk itu 7,8, ada yang 6, ada yang sekian. Betul. Saya cuma tanya sebagai orang awam ke beliau-beliau ini, berapa sih standar untuk kita bisa berkompetisi dengan Jawa, dengan tim Jawa? Mereka bilang ya harus 9 apa 10. Iya. Mungkin nggak? Realistis nggak Betul. setahun ini? Siap. Lalu jawab mereka kurang realistis. Berapa? 8 katanya. Kalau kita udah di 8 aja anak-anak ini skornya, itu udah bisa bersaing. Plus lagi nanti saya bilang ya tambah apa? Supporter, tambah Betul, apa? karena tuan rumah Pak ya Karena tadi. tuan rumah, Iya, betul. nah, jadi 8,5, 9 kita udah bisa compete. Betul. Udah sure lah kita nonton pertandingan. Iya. Nah, jadi mereka ini kerjanya di situ, gitu. Jadi sekarang udah rata-rata, saya rasa udah sampai lah di 8 ya, dengan jangkauan apa semua gitu. Makanya ya tinggal kita nyemangatin aja. Itulah makanya kita undang pemain nasional ini supaya adik-adik ini melihat, gitu. Kan ini tinggal masalah motivasi nih. Iya. Karena levelnya udah 8 ini, gitu kira-kira. Prof Indra lah. tambah Ayo sedikit. Prof Indra lah Pak. Yang dulu kita Tolong buat. dijelaskan yang 8 ini apa saja Pak ini. Dan kenapa tidak bisa 9 laporannya ke Pak Wiko? Izin, Jadi Pak. makasih banyak. Jadi hal yang paling menarik sebenarnya adalah yang pertama penonton, Betul. yang kedua komentator.
Itu yang paling hebat ini. Iya, betul. Betul. Komentator dan pelatih impres itu semua di bawah. Itu pasti di bawah. Pasti itu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jadi apapun yang kita laksanakan itu pasti akan dimenangkan oleh komentator. sama penonton. Kita pasti kalah. Apapun ceritanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sungguh memang apapun yang kita lakukan yang terbaik. Betul. Kita buat instrumen. Instrumen itu sesuai dengan instrumen yang dilakukan oleh nasional dan internasional. Betul. Instrumen itu berdasarkan dengan kompetensi dan teknik dasar yang dimiliki oleh para anak-anak. Dari mana kita mengambilnya? Dari para ahli. Ahli bola voli itu ada, kita ambil ahli ini, kita ambil ahli ini, kita ramu, kita jadikan sebagai instrumen. Instrumen inilah sebagai dasar untuk memilih para atlet. Pak Jul, kamu duduk sini. Pak, kamu duduk sana, kamu duduk sana, kamu duduk sana. Duduk, ini instrumennya. HP kumpul. Kumpul HP saya, kumpul HP. Oke, main saya bilang. Anak main. Sesuai dengan instrumen ini, anak-anak kita berikan kesempatan sampai beberapa kali. Beliau-beliau ini menilai. Kumpul HP. Begitu selesai, sudah, oke, kumpul instrumen. Nah, kita rekap. Begitu direkap, selesai rekap, bariskan anak-anak, orang tua majelis itu umumkan hasilnya. Begitu diumumkan hasilnya, orang tahu siapa lulus, siapa yang tidak lulus. Kenapa? Betul. Karena semua menyaksikan. Betul. Kenapa? Untuk menghindari nepotisme. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, instrumen ini baku. Jadi kalau penonton, komentator itu menyatakan ini tidak baik, ini semua itu wajar Betul, dan betul. itu merupakan evaluasi bagi kita. Betul sekali. Dan harus ada itu. Iya. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa. Harus ada evaluasi yang harus kita lakukan sehingga evaluasi untuk perbaikan. Yang ketiga adalah begitu selesai kita kumpulkan sampai 200%. 200% dulu nih. Sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Selesai 200%, kita TC-kan penuh, kita tes selama 3 bulan, ada yang gugur. Iya, betul. Sampai dia pada 150%. 150% kita kerjakan lagi 3 bulan, gugur lagi sampai nanti 100%. Di 100% ini tetap akan kita buka namanya promosi degradasi. Promosi degradasi kita laksanakan tetap. Kenapa kita laksanakan? Karena akan ada orang-orang yang di luar sana yang kemungkinan besar pengcapnya nggak suka sama dia. Ada juga klub yang nggak suka dengan dia. Sehingga waktu ada kompetisi mungkin anaknya tidak tampil. Sehingga untuk mengakomodir orang-orang yang mempunyai kemampuan di luar sana yang tidak diinginkan seseorang, kita harus mencari itu talenta itu. Sehingga muncullah kompetisi antar klub yang dilaksanakan oleh Pemprov. Antar klub muncul, jadi muncul lagi, dapat lagi ini hasil. Hasil ini dapat, kita ramu lagi ini. Kita kerjakan lagi, kita kerjakan lagi. Gugur lagi. Ada yang sudah 100% tapi dia gugur lagi. Iya, Kenapa? iya. Yang pertama, dia tidak mampu terhadap apa yang kita gariskan sesuai dengan keinginan dan kesepakatan kita menjadikan atlet yang profesional. Betul. Begitu kita kalau berikan dia program secara umum. Umum itu kan berarti kan fisik 80%. Betul. Nggak sanggup lari malam tanpa ada pemberitahuan. Betul. Tinggi 192 lari malam. Iya. Nggak sanggup. Betul. Ya kan? Ada yang tingginya 190 lari malam nggak sanggup. Jadi ada 3 komponen yang harus dipahami. Siap. Bola voli ini tidak hanya tinggi badan. Betul. Ada kognitifnya tinggi, motoriknya rendah. Kognitifnya tinggi, motoriknya rendah, maka kita harus sabar melatih motoriknya. Iya. Ada motoriknya tinggi, kognitifnya rendah. On ini. Mau kita kasih apapun lu biar dia nggak nyangkut ini. Iya. Ada orang kognitifnya tinggi, motoriknya tinggi. Ini enak kita ngolah ini. Jadi kriteria ini harus dipahami masyarakat, bukan berarti tinggi itu bisa jadi pemain yang profesional, belum tentu. Pak Dodi kognitifnya tinggi, motoriknya tinggi, jadi pemain nasional. Iya, betul. Pak Jul kognitifnya tinggi, motoriknya tinggi, nasional. Jadi inilah yang menjadi landasan para ilmuwan kenapa memilih atlet itu nggak sembarangan. Betul. Ada tes kognitifnya, ada tes motoriknya. Gitu. Sehingga kenapa si Anu itu bisa masuk? Ya mentang-mentang Deli Serdang. Iya. Adakah kita berikan kesempatan kepada anak-anak yang selama ini semua ada? Siapa yang kita panggil? Bapak sebutkan siapa? Supaya jawab. Bapak sebutkan siapa? Apa namanya? Mentok. Siapa? Totok sebenarnya. Kisut.
KIS itu sekarang di mana domisilinya? Labura. Labura. Aslinya di mana dia? Labura. Sekarang KTP-nya di mana? Aktifnya di SPB. Aktifnya? Aktifnya di Riau. Ah, Riau. ah. Permasalahannya adalah begitu kita akan panggil dia harus pindah dulu. Hmm. Dia harus melaksanakan pembinaan selama setahun. Hmm. Silakan dia datang nggak? KTP-nya dari Riau. Riau. KTP. Iya. Tapi dia ikut itu Pak, ikut Porprov. Porprov. Hmm. Porprov itu ikut. Benar. Hmm. Tapi kan dia sudah pindah work apa? Begitu dia pindah harus pindah lagi. Iya. Itu prosedur yang dilaksanakan oleh KONI. Iya. Jadi nggak bisa sembarangan, oh pindah dulu, nggak bisa. Jadi ada tahapan-tahapan yang kita kerjakan untuk itu. Siap. Nggak, intinya gini lah, maksud saya kalau proses penjaringan itu PBVS ini sudah mengasih jaring yang sebesar-besarnya, udah cukup besar. Bukan harimau lah. Bukan harimau. Nah, Tanjung Balai Jo. Dan ininya apa istilahnya? Lobangnya itu pakai yang 0, sekian mili. 0, betul. Kalau itu ya. Ikan teri pun masuk. Masuk. Ikan teri pun masuk. Nah, tapi kan begitu masuk dalam jaring itu kan ada ikan yang nggak sesuai dengan kriteria kita. Ada ikan yang Kekocian. ada yang busuk, ada yang segar. Ya. Nah, saya bilang gitunya kenapa? Kita prosesnya dari 2022 kan. Iya. Dan kita melakukan namanya kejuaraan antar wilayah. Antar wilayah 5 wilayah. Ini ada yang 8 kabupaten kota, ada yang 5 kabupaten kota, 6 kabupaten dan seterusnya. Kenapa kita buat itu wilayah itu? Supaya yang dulunya kayak Nias misalnya. Nias itu nggak pernah ngirim tim ke sini. Betul. Kenapa? Ya jauh. Kita buat kejuaraan antar wilayahnya di Nias. Khusus kita buat diterbangkan orang ini ke sana. Betul. Supaya apa? 5 kabupaten kota Nias itu bertanding di situ, kita lihat siapa anak-anaknya. Betul. Nah, jadi kalau itunya saya rasa jaring kita udah cukup Udah luas. cukup Pak ya. Plus lagi ya masukan dari Bang Najar atau Bang April lah. Ada yang bagus, heboh di Facebook kita panggil. Ada yang ini kita panggil. Mantap juga Pak ya. Itu udah kita panggil itu. Udah dipanggili Pak ya. Udah. Berarti gini Mas Yom, berarti masyarakat udah terbuka pikiran dan bahwasannya udah dipandu Udah selama hari dipandu. ada. Iya, Jadi betul. kita bisa menjalan nih Bos Yom ya. Cuman kan gini Pak Ketua. Cuman kan kita kadang sedih Pak ya melihat tim Sumut itu melawan Sumut sendiri tim orang Sumut yang ke provinsi di samping Pak, bukan dia pindah ke Riau. Pindahnya ke Sumatera Barat kayak Eben Jaluhu itu kan memang orang Ya. Nias Pak, sampai sekarang pun masih di Nias. Eben itu sudah kita kontak. Hmm. Sejak 2 tahun sebelum Porprov dia bilang saya udah pindah Pak katanya ke Padang apa ya? karena Padang. kuliah ya. Iya. Kuliah gitu. Itu gara-gara klien di medsos. Udah kan? ada Iya, jawab, Jadi saya iya, sebut iya. orangnya dijawab Jaluhu panggil ya. dulu Eben. Iya. Eben tuh saya lihat juga di apa video atau Video-video. Tigi apa Betul. dan dia Nias. Saya pingin ada dari Nias. Biar ada mewakili juga Pak Ada ya. mewakili Kepulauan Nias. Betul. Karena kalau di Nias itu bolak-balik minta tolong Pak. Tapi kalau nggak sesuai kriteria orang ini saya bilang nggak bisa. Saya bilang. Ada berapa nama ya Nias itu ya? Biar bisa tarkam di sana dia mungkin Iya. Pak ya. Jadi sebetulnya tarkam ini godaan besarnya ini. Iya. Iya. Ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak tentang skor tadi? Skor itu sudah ajak ya. Sudah ya Pak. Sudah ajak. Skor itu sudah ajak dan itu memang berdasarkan para ahli ya. Betul. Ahli. Sehingga memang apapun yang menjadi dasar kita itu ya berdasarkan ahli. Betul. Yang kedua memang kita sangat bersyukur juga ada masukan-masukan yang diberikan oleh masyarakat. Tapi kan kita harus memberikan juga pemahaman kepada masyarakat bahwasanya proses itu sudah kita kerjakan dulu. Betul. Sudah kita kerjakan sudah. Inilah sekarang kita Pemprov akan berusaha untuk memperbaiki lagi tatanan-tatanan ini sehingga apa yang menjadi image orang itu tidak benar gitu. Bahwasanya kita sudah mengerjakan itu semua. Kita selalu welcome. Siapa yang kita panggil? Selalu kita panggil semua. Sehingga memang proses itu sudah berjalan. Sehingga yang kami inginkan memang seperti ini. Betul. Begitu orang protes, silakan datang, kita buka data, udah datang, kita buka data. Betul. Dan itu yang kita harapkan. Iya. Sehingga memang Transparansi Pak ya. transparansi itu memang kita buka. Betul. Kita selalu mau itu. Ada yang aku ingin silakan datang. Bahkan ada yang kita magangkan. Begitu orang tuanya kepingin, silakan Pak, datangkan anak Bapak. Bapak menanggung makannya, Bapak menanggung penginapannya, kami yang menanggung Pelatihnya. Oh, maksudnya masyarakat tuh dia punya anak nih. Ya. Dia kayaknya bisa nih bersaing sama anak Pelada. Disodorkan nih ke orang Bapak ikut latihan di Ikut mes. latihan.
Kan tapi biaya sendiri lah ya. Dia sendiri. Oh, dia- Kita latih, kita iya. memberikan fasilitas pelatih. Betul. Kita samakan hak dan Kita samakan kewajiban hak dan untuk menerima kewajibannya. pelatihan itu. Kita Dan kemungkinan juga dia bisa kalau lebih oke bisa masuk. masuk. Ada yang masuk juga seperti itu. Oh iya siap. Jadi kita tetap buat itu, kita Iya. tetap buka semua peluang-peluang itu, sehingga memang orang-orang tua yang mungkin merasa anaknya bisa mampu jauh, iya. tidak terpantau, dia datang silahkan. Tadi yang ngisi skor tadi Pak siapa aja Pak tadi? Oh ya semua Termasuk pelatih. enggak, pelatih itu ada sebagian. Ada sebagian. Jadi beliau Termasuk ini bapak-bapak ini enggak? Enggak. Enggak, maksud biar saya pecah kemarin Pak. Mereka ini udah user. Oh, the you oh. Iya, Udah Nanti user. langsung Ini ya. pengguna. Iya. Inilah dia. Tapi kan masukan dari user juga nih Pak. Iya. Ya kan Pak. Oke, kita tanya lah Pak ke user yang bertanggung jawab juga ini. Karena telah memberikan bisikan skor tadi kan, Bos. Tapi kok menurutku ini yang putri ini masih agak ringan. Nanti yang putra agak berat ini Bang. Kalau yang putri kayaknya paling anteng karena juara 1 kan Kapolri tahun lalu. Ini Pak gimana nih harapan ke depannya ini? Dengan skuad yang sudah ada dan menurutku pun isu putra ini Pak nggak begitu pala ini Pak agak apa Bapak ganteng. Iya, karena harus tahu juga ini kan. Karena yang putri Pak menurutku isunya itu sangat sedikit. Terus pun perombakannya menurutku pun nggak begitu pala banyak dan mungkin juga nggak banyak yang bandel-bandel karena mau tarkam sana sini mungkin ya kan Pak. Sebetulnya apa yang Bapak berikan penilaian ke mereka sehingga Bapak bisa memberikan skor bagus ke Pak Profesor. Oke, makasih Pak Bang Najat. Sama anak-anak kita sudah 1 tahun lebih sama kita. Dan sebelum itu ada beberapa anak juga udah sama saya juga di PPLP di tahun 2016. Jadi mungkin kalau hubungan orang per orang mungkin lebih aman, lebih dekat. Terus itulah yang menjadikan kita ini orang per orangnya menjadi lebih kompak, lebih solid dan sampai sekarang ini nampak peningkatan dari anak per anak itu untuk tim itu, untuk tim dan individu juga ada peningkatan yang sangat bagus sekarang. Apalagi sekarang kita udah TC penuh. Nah, di situ kita makin solid lagi, makin solid dan anak-anak sekarang tidak ada lagi yang bisa Diganggu lagi dari pihak luar. Dan istilahnya dan Bapak pun tidak pernah lagi ditelepon masyarakat. Pak ini yang ini nggak ada lagi. Kalau untuk putri kayaknya aman. Udah aman. Berarti memang yang Bapak saring ini udah the bestnya. Iya, the Oke. best. Menyatukan kan Bapak udah masuk nih tadi anak-anak PPLP berarti Porprov Medan Pak yang juara 1 Pak ya. Ya, saya termasuk Berarti kan pelatihnya. pelatihnya. Berarti kan juara 2-nya Asahan. Sebagian Bapak yang ambil. Ya. Itu gimana menyatukannya Pak? Kebetulan sama-sama juga anak asahan itu mantan anak PPLP juga sama. Siap. Jadi tidak ada kendala. Jadi tidak ada kendala. Ya. Cuma target untuk kami, kami kemarin lolos ke putaran 16 besar. 16 besar. Kami ingin lebih lagi dari itu. Delapan Finish. besar. Ya, Delapan ya. besar. Target di atasnya lagi Pak. Target ya saya ya betul iya dan saya yakin Pak betul. Iya. Target harus di atasnya. Berarti lagi. Kapolri semalam masuk 16 besar aja Ya, Pak. 16 besar, 8 besar nggak masuk. Iya. Oke, siap. Karena itu masih terbentuk baru 3 Baru bulan. juga, itu Nah, kan baru 3 baru bulan. Iya baru Pak, betul Iya. betul Pak baru Iya, betul baru betul. 3 bulan. Iya. Mantap sekali Pak. Berarti optimis Pak ini. Optimis. Berarti untuk zona 1 ini insya Allah istilahnya nggak capek lah kita mikirkannya ya. Aman. Nggak capek lah. Awal ini nggak capek. Iya di zona 1 ini nggak capek ya kan Pak, ya kan? Putra kok gak capek. Iya. Manajer. Manajernya Enggak, iya. Filsafat manajer dia di belakang. Oh ini tengah sikit lukisannya kan Pak. Nah sikit-sikit gitu. Berarti ini Pak jadi udah aman Pak untuk zona. Kayaknya pun Pak Wiko pun agak meyakini itu ya. Yang kedua mungkin ada Pak Indra Kaya sebagai manajer kita juga. Manajer Di situ- Putri Oh manajer Lah, Pak Kapolri. Indra Kapolri. untuk Kapolri. Iya Iya. Pak. 2 kali nih ditanya lagi. Kalau Bapak gimana Pak? Ngaturnya tipis-tipis aja nggak secapek Pak apa kayaknya ini untuk Putri Pak? Sebenarnya dinamika ini kan biasa ya. Iya. Sangat biasa dan itu merupakan tantangan bagi para pelatih. Betul. Bagaimanapun dinamika di kelompok itu ya kita harus bisa memanage itu. Disitulah kita lihat bagaimana profesional seorang pelatih. Putra apakah banyak dinamikanya banyak? Tapi begitu kita memahami secara psikologis bagaimana karakter masing-masing bisa termanage bisa.
Tarkam bagaimana? Kadang-kadang mereka nggak boleh tarkam kalau sendiri. Tapi kalau tarkam mereka pergi semua, ketua selalu silakan tarkam, tapi semua ya, karena kita tim. Kita berikan ruang untuk mereka, kita berikan. Artinya kenapa? Jangankan tarkam, perang bintang pun kita mainkan. Ya, tujuannya adalah ngetim gitu. Jadi simulasi-simulasi itu memang disebut seperti itu. Bagaimana dengan Putri? Putri itu agak sedikit gampang ya, karena mungkin nilai-nilai pemahaman terhadap seorang orang tua lebih tinggi perempuan ini kan gitu. Jadi walaupun dia sudah seperti pemain bagus pun, tapi kalau menganggap orang tua pelatih ini menurutnya lebih bagus. Betul. Jadi itunya lebih bagus misalnya. Lantas apa yang menjadi landasan kita bisa menyatakan bisa ke 8 besar? Kita sudah petakan juga ya. Kalau kemarin itu waktu kita Kapolri melihat kemampuan Jawa-Jawa itu nggak jauh sama kita. Nggak jauh. Saya katakan kemana kita bisa, bukan hebat-hebat kali Jawa. Iya. Menang mereka apa? Cuman mereka kompetisinya penuh. Iya. Kita memang kompetisinya Betul, kalau siap. wilayah Sumatera nggak ada yang mengalahkan kita. Iya, betul. Nggak ada. Tapi kalau kompetisi kita penuh, sebentar itu saya bilang. Siap. Sebentar. Artinya memang nggak hebat-hebat kali Jawa itu. Enggak. Kita ini hebat-hebat, apalagi kita menyatu gini ngumpul di sini. Betul. Lebih hebat, ada Pak Dodi, ada Pak Naik. Alah nggak paling hebat kali kok. Iya. Ah. Berarti mental ini Pak yang harus Iya. itu ya Pak. Makanya saya katakan mindset kepada anak itu kami berubah. Jangan kamu tanamkan mindset kamu pemain Jawa itu enggak. Iya, betul. Enggak saya bilang. Turunkan Jawa itu kemari kita mainkan saya bilang. Iya, betul. Nggak ada urusan Iya, saya bilang. siap. Sama tambahan ini lah, kalau Putri ini kan pelatihnya ada pelatih Jepang ya ini orang. Oh iya. Iya, ada pelatih Jepang ya. Pelatih Jepang ya. Kalau Putra pelatih apa Pak? Dari Pertamina. Jadi iya berarti Langsung ingat. berarti Pak manajer harus turun juga loh, nggak bisa juga dari belakang kayak ini Pak. Harus melanggar ini juga ini dia harus izin prinsip Pak. Jadi pelatih itu sedikit lah pelatih Jepang. Dulu kita ini kerjasama antara Pemprov PBPSI dengan JIKA ya, JIKA Jepang. Jadi JIKA ini badan kerjasama Indonesia Jepang. Jadi ini G2G ya. Iya. Pemerintah dengan pemerintah. Iya betul. Karena prosesnya itu sampai ke sekdek apa semua panjang. Cuman kita yang putra kita nggak dapat. Itu aja. Saya kemarin kita mintanya 2, putra dan putri. Betul. Tapi putra ya mungkin itulah ya lebih enak tarkam lebih apa. Jadi kita nggak dapat. Jadi yang datang putri. Nah putri ini itu bawa tim nasional junior Jepang loh juara. Miss Nomura ini. Dia datang ke sini itulah ikut mendampingi pelatih ini. Jadi mereka ini ya bukan dia sebagai pelatih utama ya, tapi kan ilmu itu kan harus dicari kemana-mana. Betul. Jadi dengan kolaborasi ini ya saya optimis lah. Gak hanya di Kapolri Cup, mudah-mudahan insya Allah di PON Putri bisa berbicara. Gitu. Abang naikkan lagi ini, jangan 8 besar bos, semifinal lah. Itu kan berarti habis 8 besar kan semifinal. Semifinal. Di atas 8 besar juga. Makanya kita testernya ini nanti Kapolri Cup ini kita lihat. Iya betul. Mereka. Kak, saya pun setuju itu. Iya, apalagi tambah dari Jepang tadi kan Pak, semifinal lah bos ya kan. Iya. Jadi kan terima kasih Pak udah menjawab untuk Putri, untuk yang putra nih. Agak Berat ini. Banyak inilah ya kan menghadapi ini, kita ke ringannya dulu ya Pak. Menghadapi apa ya? Ini kan pemain-pemain bintang semua nih Bang. Setidaknya kan mereka ini kan udah dianggap kalau udah main tarkam ini minimal 1000 lah kan gitu. Jadi kan berarti Abang kan ini menghadapi mereka ini kan banyak serba salahnya juga. Kan gitu, mau kita bebasin, mau kita tahan, kan nanti mereka kan berontak, tahu namanya menjaga anak laki-laki ya. Gimana Bang kiat Abang untuk mendekatkan diri sehingga mereka bisa nurut apa yang diakan pelatih? Terima kasih ya Bang. Iya, siap. Jadi yang pertama saya menyatukan persepsi dulu sama anak-anak gitu. Apa tujuan kita dalam tim ini gitu. Jadi kita udah berangkat ke situ, kita terpilih sebagai pemain pelatda. Ya sekarang cuma satu di dada, yaitu Sumut. Gitu. Jadi kita bukan orang Binjai, kita bukan orang Deli Serdang. Ya, kalau kita ada di pelatda itu ya kita untuk Sumut semua. Jadi menyatukan persepsi dulu. Bagaimana mereka bisa menyatukan persepsi untuk menang gitu dan kesatuan sebagai tim. Seperti itu sih. Jadi
Jangan ada lagi aku pemain hebat, karena main poli ini olahraga tim. Betul. Kita hebat pun sendiri, kalau kawan nggak mendukung tidak Iya. selesai semuanya. Ya, jadi yang paling sering diingatkan kita olahraga tim, kita menang untuk semua, kalah pun untuk semua. Gitu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Siap, mantap. Mantap. Mantap Pak ya. Gini Bang, dengan tadi satu tim tadi kan Bang, berarti misalnya gini, bangun, ya kan, tidur, mungkin kan bareng nih Bang, kan perlu kenyamanan. Menurut Abang udah nyaman nggak anak-anak ini secara tim dengan coachnya gitu Bang? Kenyamanannya menurut Abang gimana? Nah, maksudnya kenyamanan di tempat tinggal seperti Tidak, itu. kita nyaman dalam berteman, dalam apa kan gini Bang, isu-isu yang kami dengar, isu ini ya izinnya. Kalau ada satu pemain Tarkam, ini ada yang bocorin. jadi isu-isu yang kami dengar gitu. Dibocorin mau, nanti yang bocorin itu adalah pemain yang anak pelada itu juga, gitu. Kan gitu berarti gini, enggak gini Bang, kalau saya membaca tim ya, membaca tim itu kalau udah ada yang model suka membocorkan, berarti ini nggak bisa satu tim. Negatifnya ya, kalau positifnya ya dia jujur kan gitu. Jadi gimana menurut Abang menghadapi bocoran-bocoran? Aduh, emang dia Tarkam ya? Kan Abang kan jadi sulit ini. Apakah Abang mau langsung menyampaikan kepada Talents atau langsung ke Pak Wiko atau gimana Abang menasihati mereka? Ya, yang Nah, pertama berat ya. ini. Pak Nazar ya. Jadi mungkin namanya kita udah olahraga tim, mereka ya nyaman berteman gitu. Ada yang saling bercanda. Kemudian kalau masalah Abang tanya tadi ada yang membocorkan, mungkin itulah bentuk kepedulian kawannya. Karena kita punya komitmen dan tanggung jawab sama-sama gitu. Mungkin ada yang isu-isu di sana, kalau Tarkam dicoret, mungkin itulah yang dijaga temannya. Jadi diingatkan ya, gitu. positifnya Kalau ya. bisa Iya, janganlah, betul, kan ya. kita udah sama-sama di sini. Siap, Jadi siap. keterikatan dan kebersamaan itu yang mengingatkan mereka itu. Seperti itu aja sih. Berarti yang Abang bangun seperti itu ya. Iya. Karena menjadi tim Platda saja itu udah termasuk kebanggaan Abang bilang ke mereka gitu Bang. Iyalah, mengalahkan berapa ribu pemuda di Di Sumatera Utara ini Hmm. mereka terpilih menjadi yang terbaik, betul Bang. Iya. Dan itu memang harus Abang ingatkan ke mereka. Iya, siap. Ya kan Bang, jadi itu kebanggaan dari orang tua mereka juga kan Bang. Oke Bang, kalau menurut Abang untuk Kapolri ini kan tiba-tiba kan Abang dihubungi nih sama manajer. Kan mungkin kan Abang nggak berpikir Platda yang turun kan, tiba-tiba Abang dipercaya lagi nih. Abang nggak deg-degan atau gimana Bang? Nah, terima kasih. Siap Bang. Jadi Bang Rajan, yang pertama kami berterima kasih pertama kepada Pemprov PBB Sumatera Utara, kemudian Polda Sumatera Utara, yang mana di minimnya tryout dan trade-in untuk kami tim putra, kami diberi kepercayaan dan ditunjuk untuk mengikuti kejuaraan ini. Jadi kejuaraan ini merupakan bentuk uji tanding ataupun latih tanding kami sebagai bahan evaluasi kami sebentar lagi menuju PON. Seperti itu. Kami juga bersyukur semalam ada event di Piala Wali Kota Binjai. Walaupun nggak lama tapi adalah bahan evaluasi yang bisa kami kerjakan untuk terus perbaikan sehingga kami mematangkan tim untuk Piala Kapolri ini. Betul. Seperti itu, Bang. Tunggu dulu, tadi ada dengarku minimnya try in dan try out. Apa memang Abang rasakan juga bahwasanya anak-anak ini jarang dimainkan, ditandingkan dengan yang selevel mereka? Karena gini, isu yang di masyarakat Bang muncul ini, anak-anak ini kenapa dihujat? Karena mereka belum pernah mengalahkan istilahnya kayak mana ya Bang ya? Ini kan mereka udah terbaik nih Bang. Abang bisa bayangkan Bang, kita nonton Platda PON main sama anak SMK Nusantara, ya itu ya 3-0. Jadi itu bukan sebuah jadi masyarakat itu begini, bukan sebuah jago, itu nggak jago gitu. Jadi berarti Abang meyakini juga itu ya minimnya tryout dan try-in itu tadi, apakah itu maksudnya Bang? Ya minimnya maksudnya memang pertandingan untuk kita itu sedikit, tapi banyak juga tim-tim kuat itu, tim Tarkam itu mengundang kita di Perang Bintang seperti itu. Kalau memang ada namanya netizen, Betul, ya kan Bang? iya. Kalau kita bilang SMK Nusantara ya pasti menang. SMK Nusantara perjalanan final mereka juga bukan lawannya SMA. Betul, siap. Mereka juga mengalahkan Pertamina, BPKS. Betul. Jadi mereka pun masuk final bukan keberuntungan, Betul, memang juga mereka punya kemampuan. Kemudian kalau dibilang ya lawan anak sekolah pasti menang, kita juga udah pernah lawan
tim SPB dari Riau, Iya, itu saya menyaksikan. tim Tarkam Dan menang, tim Tarkam Sumut, ya gitu juga. Dan kemarin kami juga menang kan di seperti itu, Bang. Oke, Nah, infonya kami dengar Pelatda yang harus diturunkan di Lanal Cup itu gimana kok? Kenapa bisa jadi berubah? Lo apakah kan gini? Apakah takut melawan Maritim? Karena infonya kan Maritim akan menurunkan pemain Jawa, terus PLTU akan menurunkan pemain Jawa. Gimana menurut apa? Apakah hal-hal itu dipikirkan atau gimana, Pak? Jadi begini, siap. perjalanan pertamanya sebenarnya kami memang yang ditunjuk Lanal, Pak Beksana. Berjalannya waktu, rupanya kejuaraan Lanal itu berbenturan dengan Piala Kapolri sebelum diundur. Oh iya. Awalnya itu tanggal 5. Betul. Ini betul ini. Iya, bukan karena takut berarti ya. Kalau cerita takut kita nggak ada. Nggak ada takut ya, Bos. Betul. Yang Poli Pantai aja juara, apalagi kita Oh bisa. iya betul. Poli Pantai juara ya betul. Ya betul juga Bang. Selamat juga ya untuk tim Lanal ya. Tetapi Bang jujur Bang, prestis sekali Bang kalau seandainya Pelatda semalam yang turun, mereka tuh diarah loh Bang di Sibolga sana. Diarah betul. Ini karena memang Satu yang turun kan tim Pelatda ya. Tim Pelatda juga. Tim Pelatda Voli Pantai. Plus pemain Tarkam Ya lainnya. kayak si Bisma. Bisma siapa? ya, Bisma Saudara. Itu kan dalam list kita ada semua. Oh masuk Pak, masuk dalam list ini Pelatda long list kita. air. Ah. Pelatda pasir. Kalau ada pasir. Pelatda pasir Pak ya. Talent scouting. Oh talent scouting. Jadi dalam data talent scouting yang panjang itu, Bisma juga masuk. sebagai open spike Iya. ya. Bisma ya. Jadi Bagus juga itu, bagus. kita Lanal itu kemarin itu yang turun adalah tim Pelatda Voli Pantai kan, karena cuma 4 orang kan baru ada tambah Betul. Makanya yang lain ini adalah tim orang-orang dalam list kita yang direkomendasi itu. Cuman saya mau jelaskan dulu sedikit ya. Sedikit, Pak, ya. Mengenai Tarkam ya. Jadi jangan ada dikotomi atau persepsi bahwa kita Pemprov ini mengharamkan Tarkam ya. Ini jangan, jadi kalau ada Pelatda main Tarkam dicoret. Iya. Ini Biar dengar netizen ini salah ini kalau kayak gitu ya. Jadi gini, kalau kita misalnya waktu menuju Lombok itu 3 bulan dari Kapolri Cup, kita fokus di situ. 3 bulan itu. Karena ini kan tim masih baru, makanya 3 bulan itu kita fokus dan disiplinnya sangat kuat. Ya, karena Livoli itu sebagai menurut Binpres ajang untuk kita mengukur jangkauan kita berapa, apa semua gitu-gitulah teknis mereka itu dicatat. Jadi dari Lombok ke sini itu progresnya ada, catatan raihan, jangkauan semua. Jadi dalam 3 bulan kita dalam proses anak-anak sudah dikunci di lock dengan program yang begini, tiba-tiba ada yang pergi gitu. Sudah pasti karena komitmen awal siapapun yang keluar coret. Itu. Nah, tapi dari Lombok menuju kita PON, kalau misalnya kawan-kawan netizen dengar, oh anak-anak ada pergi Tarkam, ya memang dibolehkan pada saat itu. Karena sudah tidak ada program atau fokus yang mau kita kejar. Ini kan ada fokusnya ini Pak ya. Ya, tapi dengan catatan anak-anak itu setelah 10 sesi latihan kita kasih break. Sabtu pagi mereka latihan, habis itu pulang. Tapi Senin sore harus balik. Betul. Ke base camp. Berarti hari Minggu bisa Tarkam. Nah di tengah-tengah itu mau Tarkam ya hajar aja, silahkan aja di tengah-tengah itu. Dengarkan itu. Catat, mereka takut Pak. catat manajer-manajer Sabtu Minggu ya. manajer Sabtu Minggu oke loh bosku. Iya makanya banyak kan Angga pergi sana. Bapak yang izin pergi Pak. sini. Izin Pak, ini pengalaman Pak. Ini benar. Ini saya lagi ngesut nih. Ini posisi Sabtu ya, Minggu sore. Itu kita ada main di Indrapura. Itu terpaksa kami matikan Pak. Enggak, kalau Terpaksa kita matiin karena anak Pelatdanya turun gitu. Jadi kami matiin Pak, sumpah ini betul. Kami matiin karena menghargai dia. Bang, live Bang. Enggak. Oh ini saya matiin aja lah dulu. Udah main lah. Gitu. Jadi kami matiin Pak. Tidak langsung. Takut juga kan Pak Wiko nonton. Sama persis Oh, sama. siapa lu? Oh. jadi dari proses Lombok sampai kemarin lah ya bulan 5 atau bulan 6 itu silahkan aja asal Sabtu sore dia udah muncul lari di lapangan. Manajer udah lihat udah ada dia. Mau dia pulang naik pesawat, mau naik buruk, mau naik apa,
Sabtu sore dia masuk. Kalau enggak coret. Coret, iya. Karena kita kan ada komitmen dan itu Komitmen. buat pernyataan loh. Anak-anak itu tanda tangan semua, pelatih juga gitu. Betul. Kita bermantra itu tanda tangan. Iya harus Pak, dan itu harus. Komitmen. Nah, jadi kalau dibilang di sana mentarkam ya silakan aja. Tapi Karena waktu itu. kosong itu tadi bilang Yang Pak kedua, ya. Siap. Mereka kadang tarkam diminta oleh kabupatennya atau sekolahnya kadang. Pak SMA ini bertanding, ada anaknya, kami minta ya buat surat ke kita kasih, gitu. Berarti Sergei buat kemarin, surat, iya, betul. Sergei, Angga sama siapa Kobar dari main, Polsek. itu Polres yang buat surat ke kita. Oh, Pak, mungkin keterbukaan ini Pak yang mungkin banyak yang tidak tahu gitu. Bukan Iya. keterbukaan sih istilahnya ini gitu loh. Berarti Pak bukan hanya pemerintah aja, manajer pun boleh. Manajer swasta pun boleh juga. Contoh dia punya klub kan mau bawa ini gitu. Ya silakan, itu kan nanti datang surat kan kita diskusi. Oh, Kan diskusi, itu. Pak, ya. Kayak waktu Lanal Cup pertama datang. Lanal minta tanggal 28 sampai tanggal 6 ya. Itu kejuaraannya 12 hari. Kita tanggal 5 Akan ke Polri. waktu awal-awalnya kita ini nih saya klarifikasi juga ke Pak Dan Lanal ya. Waktu awal-awalnya Kapolri Cup itu belum ada tanggal. Cuman dibilang Agustus. Tapi kita semua sudah sepakat sebagai salah satu tryout kita itu adalah ini. Itu. Nah, datang surat Pak Dan Lanal, tiba-tiba datang surat Pak Kapolda. Menyatakan tanggal 5. Ya, langsunglah kita berbicara dengan pihak Dan Lanal bermohon ini kalau tim Pelada sudah diplot ke sana karena bentrok. Bagaimana kalau tim voli pantai? Betul. Ya ini voli pantai juga ya the best. The best sekali, Ya kan, the best sekali. support. Kami Ya Pak kan? langsung Pak live juga kami Live, Pak. langsung di Gor Perambunan. Kita langsung live langsung di Perambunan dan Iya, luar biasa. luar Itu biasa. lawan mereka itu Pak Irwansa, Akbar, Akbar, Simalungun, Padil dan keren. Iya. Jayadi keren, Bang Jayadi keren. Iya, Jayadi main semua kan the best memang. Iya. Jadi alhamdulillah kalau pantai ini lebih lama setengah tahun dibanding mereka ya indoor. Mereka duluan. Betul. Jadi memang kelihatan saya Dan lihat, udah pernah ke Sidoarjo ya, Pak. saya lihat lompatan-lompatannya semua memang wah luar biasa ini. Pak, Alhamdulillah. tapi isunya dulu kami dengar bulan 5, bulan 6 mau ke Jawa Pak, nggak jadi Pak. Bulan 5 bulan 6 kita mau ke Jawa, rencana ya. Iya rencana itu Pak, kenapa Pak? Planning. Tapi kan kalau kita bicara misalnya mau ke Jawa, berarti kita bicara anggaran. Oh, Terus yang melekat itu kan kita dengan pemerintah daerah, betul. provinsi, Betul. KONI, Dispora, dan termasuk kita. Cuman kan pas bulan 6 sampai bulan 8 ini konsentrasi pemerintah Sumut ini ke GOR. Gor. Bukan iya. GOR lah, venue ya. Venue, iya. Persiapan PON ini aduh betul-betul luar biasa. Luar biasa lah, Luar iyalah, biasa. Pak. Pak Indra ini bolak-balik rapat, Pak Mawan, ke Samosir. Saking kan semangatnya itu Pak. Ya, luar biasa, intens sehingga Intens, iya. kita hilang fokus lah Oh, alah, untuk iya. itu ya. Padahal ke Jawa Barat enak kali ya. Iya. Betul enggak Bang? Betul. Hilang fokus kita Iya, untuk itu. nengok jenggeles. Nah, baru yang satu lagi saya tambahkan ya tadi mengenai tadi Tarkam udah oke ya. Terus tryout itu kalau mengenai tryout saya rasa sudah sangat cukup ya tryout kita. Kita sudah 6 kali perang bintang. Betul. Kalau dihitung dari bulan Januari ya Rud ya, apa Februari ya? Apa ini 2 kali Pak, tebing 2 kali, Asaan sekali. Baru Labora. Labora 1. Bajambi. Bajambi 1. Bajambi ya Bajambi ya sama RN ya yang hujan. Berarti 7 kali lah. Ah, jadi kalau itunya progres itunya kita sudah 7 kali. Nah, perang bintang atau pertandingan itu kita bukan lihat siapa lawannya ya. Kita lihat orang ini betul nggak menerapkan teori-teori yang Oh, dikasih. gitu. Iya. kan udah ada labnya, tiap Betul, hari betul, ada betul. labnya latihan Siap, dengan Pak siap. Profesor. Iya. Betul nggak yang pola C apa Iya. itu? Saya Iya. kurang ngerti Iya, lah. Pak. betul. Udah menerapkan belum? Jadi kalau misalnya dengan yang skala kelas SMK lah, kalian bilang tadi SMA, kalian belum bisa menerapkan itu, cemana kalian mau ngelawan yang ini yang iya, betul. yang nasional. Jadi kalau itunya sudah ketat, udah bagus, mereka menerapkan itu, ya kita baru bisa keluar dari apanya, dari sarangnya. Berarti pada saat mereka perang bintang itu Pak diharapkan
apa yang sudah diajarkan itu diaplikasikan Iya, gitu iya. Pak ya. Ya, pola, Jadi kan ya. masyarakat juga pada tahu nih Pola, Pak. ya, Jadi pola. jangan juga kan jujur aja Pak, ini kan apa squad yang ada ini kan banyak juga sih. Udah itulah gitu Kak. Rupanya kan kadang kan masyarakat ini kan taunya hasil. Iya, Ya, iya. proses nih kan nggak ini. Cuman dengan Bapak sering membuat podcast kayak gini kan jelas nih. Iya. Oh, berarti mereka juga proses itu juga penting kan gitu kan. Pola lah ya, pola. Pola ya. Karena kalau skill individu itu dia udah jago-jago. Betul Pak, betul. Soalnya kita lihat anak-anak kita, kalau nyerang mati pasti. Betul, Begitu betul. bola balik, bingung semua. Iya, Nah, iya. kan berarti yang mau dipelajari kan pola serangan, pola defense, pola udah ini sekarang. Betul. Individu kita udah dapat lah 6 bulan lalu itu ya dengan setelah hasil tes fisik KONI itu udah dapat lah. Gitu. Tapi sekarang kan ini kayak tadi dibilang Rudi kan gabungkan menjahitnya ini gimana ini. Itu dia. Iya, jadi Pak Bang Ibrahim Rudi- tambahkan sedikit. Iya. Iya, Bang Indra ya. Ini ketua tim Kita Binpres. ya. melaksanakan training itu bukan menangnya. Kita akan melihat evaluasi dari setiap individu setelah kita berikan perlakuan. Iya. Begitu kita berikan perlakuan ini diterapkan nggak? Iya. Kita lihat perlakuannya. Sebenarnya kalaupun kita paksakan masuk 3-0 menang 3 bisa. Bisa. Tapi bukan di 3-0 itu sebenarnya. Betul. Tapi kita harus melihat kira-kira dampak kalau yang ini masuk dengan yang ini kira-kira seperti apa. Iya, betul. Kalau pola ini Betul. kalau seperti ini Iya. akan seperti apa hasilnya. Kalau pola yang seperti ini kita rubah dengan seperti akan seperti hasilnya. Iya. Itu sesungguhnya yang mungkin kawan-kawan luar nggak memahami itu. Betul sekali. Ini saya aja Iya. pun nggak memahami. Baru ini saya pahami, Iya. Pak. Itulah orang-orang awam. Jadi kami ini Pak sebagai contoh orang awam juga nih Pak di sini, Jadi Pak. gini, contoh sederhana juga. Kenapa Jepang nggak pernah tryout tapi kok jagoan gitu? Karena Jepang itu buat timnya kayak lab. Hari ini misalnya si Manja dia harus gini terus 1000 kali, kan nggak nampak gitu misalnya. Betul. Nanti setelah latihan dilihat, oh udah ada itu aja. Kan gitu setelah dia latih tanding kemana nampak. Saya tambahin lagi dikit. Ini pernah dikit, dilakuin iya, di Jepang iya. ya? Iya, betul Pak. Iya. Pengalaman Jepang. Uji tanding itu penting. Penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah jadwal latihan kita, keterampilan kekurangan kita itu yang kita benahi. Kita boleh tanding sana kemari, tapi itu sebagai evaluasi. Yang perlu kita benahi adalah bagaimana individu ini berkembang, teamwork ini menjadi tim yang solid ya, dengan kemampuan yang ada ya. Benar-benar program itu dijalankan, apa yang kita harapkan, apa yang pelatih harapkan itu betul-betul bisa tercipta. Dengan itu bisa tercipta dengan jalan keterampilan yang kita harapkan baik, siapapun lawan kita akan lebih mudah untuk mengatasinya. Jadi itu yang mau kita kejar. Contoh waktu kita diskusi dengan pelatih nasional ya, siapa yang dari Semarang apa Jogja? Dia bilang 1,2 juta sentuhan katanya untuk jadi atlet nasional katanya. Jadi kita ngitung-ngitung lah. Iya, betul. Ya kan? Betul. Kalau orang ini dari kelas 3 SMP passingnya latihan 3 jam apa berarti harus kurang lebih 10 tahun dia bisa jadi top kayak Rifan atau kayak siapa. Iya, betul. Makanya tanya gimana anak-anak Pak ini? Oh inilah, makanya mereka dulu waktu di Unimed harus hari ini 300 kali begini, harus ini 200 kali. Nah begitu dicoba tanding, ya mau dengan siapapun kan yang dilihat bukan lawannya, orang ini nggak ngelihat lawannya, ngelihat si Manja ini gimana ya, siapa ini gimana? Mana ya? Iya. Progresnya dari setelah tadi perlakuan tadi. Betul kan? Betul Pak. Jadi beda dengan mengelola tim Tarkam dan mengelola tim Platda. Ini harus kawan-kawan paham gitu. Betul. Ya kan, ngelola tim Platda, saya mau menang, saya panggil aja yang jago-jago, latihan 2 minggu karena udah jago-jago ya selesai ya kan? Betul. Betul itu. Iya. Nah, tapi tadi kan yang penting kita pertama tadi udah bicara 8 itu bisa dapat nggak Prof? Saya bilang standar 8 tadi. Inilah yang dikejar. Insya Allah mungkin udah sampai lah, tak ada yang masih 7,9, 0, sekian lagi tapi Bisa lah di markup sedikit Pak. udah dapat gitu. Nah sekarang ya udah, ini tinggal harus mereka mentalnya apanya gitu. Iya. Jadi Bang Rudi ini kan Kapolri review tahun lalu Bang, kita sama Riau kalah, sama Sumbar kalah, sama Aceh bisa menang. Nah,
pertanyaannya Bang, ini kan itu juga kemungkinan Bang akan turun. Kemungkinan Aceh, Habib Dandi juga yang akan turun. Kemungkinan tim Pagaruyo yang akan turun yang Lipoli. Baru Riau ini antara Prapon Riau atau tim SPB atau Sultan Kandis. Ini jujur Bang Da memang mengerikan ini. Tetapi dengan skuad yang ada menurut Abang gimana nih Bang? Yang hal mengerikan ini bisa Abang hadapi 2 besar bisa? Jadi gini Bang Najwa. Nah, siap. Kita sebagai pelatih, apapun kejuaraan ataupun apa eventnya, kita bermodalkan yakin. Ya. Kalau kita yang bawa kita nggak yakin, apalagi anggota kita. Betul. Jadi yang pertama ya pelatih itu harus yakin. Kalau kita nggak yakin, ngapa kita berangkat? Betul. Jadi kita udah siap fight. Ya, anak-anak udah siap. Betul Bos. Jarang-jarang soal bicara. Makanya itu harus kita suruh. Karena paling junior kali ya, Iya. jarang-jarang yang bicara. Berarti yakin kita Bang Da. Pasti ya. Oke, siap. Jadi dengan kondisi anak-anak sekarang Bang, apakah kondisi mereka sehat semua? Alhamdulillah sehat. Gizi cukup. Izin cukup. Itu dia yang penting. Dengan AC penuh ya? Iya, betul. Jadi perkiraan Pak, udah sampaikah informasi ini ke mereka bahwa saya akan dikirim lagi ke Pekanbaru? Sudah. Jadi persiapan matang juga mereka sudah tahu. Udah ukur baju juga. Udah bagi. Mau minta tolong Bang kita Bang, tolong diinformasikan kok ada foto-foto mereka agak dikirim ke kita biar kita buat juga kan. Selain dari pakai baju ini, pakai baju jersey Kapolri Cup aja. Iya, agak dikirim Bang satu-satu. Jadi kita kan kan masyarakat ini kan ingin tahu, ini jujur aja ya Bang Da. Selain dari official PBSI-nya juga sedikit informasi, kami pun nggak dapat Bang, minimal kan kami copy paste ya kan. Iya, karena mereka kan mengharapkan juga ini Pelatda ini sangat kayak artis juga loh sekarang. Ya itulah karena officialnya kan sibuk mikir. Iya. Makanya perlu klien ini. Iya. Panggil mereka yang coba. Orang itu sibuk berpikir. Target belum selesai. Ya kan. Iya. Tapi aku yakin Bang yang melakukan itu Aceh saja bisa kita ini kan. Sumatera Barat, Riau lah bisa lah ya kan. Paling udah pernah kita kalahkan SPB kemarin. Iya, SPB 3-2 loh, kita hadir loh itu ya kan sama Bang Dobrak kan. Iya. Dan kita lihat luar biasa bagus. Menurutku pun semalam itu 3-1 bisa itu. Ya kan, tapi itu suka kali ngangin-ngangin kan. Cuman kasihan juga muter ya kan. Ya nonton gini ya Pak. Iya, aku gini. Aduh, kena hujat lagi lagi. Tadi kan mereka lagi mau coba ini. Iya, itu Pak diramu kan Pak. Iya. Masuk dikeluarkan Diba, masuk Angga iya. Iya, Pak. Coba. Kayak yang terakhir Bang Da kan harusnya 3-0 bisa itu. Iya, Yang iya. di kisaran, di kisaran. Iya. Iya, diputer. Aku jujur aja Bang, aku orang awam juga berarti kan. Kami ini kok 3-0 bisa kok bisa dirombak-rombak kayak gitu. Rupanya yang Mencari plan. Jadi kalau ya ini dimasukkan dan ini gimana gitu mungkin ya Bang. Kecuali waktu lawan Pertamina. Karena pertama kasih senior dulu. Oh iya. Kasih senior dulu, hormat senior dulu. Jadi Habis itu digas 3-1. oh iya. Jadi nggak bisa disabun mah. Karena Tapi memang luar biasa Pak kalau Pelatda juga memang dipilih lagi oleh Pak Kapolda kan berarti memang kepercayaan itu Bang yang Ya, juga harus kita alhamdulillah jaga. itu. Ya. Ya kan jujur saja juara 3 semalam kan nggak masuk. Ya mudah-mudahan juara 1 lah kau ini. Ya. Ya. Ya, amin. Jadi Pak menurut saya ini udah semua kita tanya Pak. Jadi saya minta closing ke Bapak Pak, izin kalau menurut Bapak untuk PBPSI Sumut khususnya Kapolri dan PON, harapan Bapak ke depan untuk Pelatda ini gimana Pak? Ya baik, makasih. Kalau untuk Kapolri ini saya berharap itu mereka lolos ke Pontianak ya. Jadi kan setelah 34 ini provinsi yang ikut, habis itu jadi 16, kita berharap jadi 8. Karena kalau udah di 8 itu udah pasti jumpa tim nasional kita di sana. Top Indonesia pasti di situ ya kan. Itu yang saya harapkan. Juara 1 apa 2 itu saya belum lah. Karena kita kan sedang berproses ini ya untuk lebih baik lagi. Tapi mereka bisa masuk 8 besar itu udah
luar Wih, biasa. betul Pak. Ya kan? Satu. Terus yang kedua, harapan saya itu untuk PON itu sebetulnya putra ini sampai selesai akhir pertandingan gitu. Jadi akhir pertandingan itu masuklah ke 4 besar. Kalau harapannya. Akhir pertandingan bukannya final Pak? Ya kan di finalnya di sini tapi yang satu lagi gitu. Cuman kan kita nggak tahu Iya, juga. iya, bola bulat. Iya, betul Pak. Iya. Tapi kita ini fokusnya itu sekarang. Minimal kita lolos dari pool kan 12 nanti ya. Jadi 6-6. Iya, 6-6. Habis itu kita lolos lalu masuk lagi ke semifinal ke 4 besar. Harapannya. Karena dengan kita bisa masuk ke situ itu udah jadi sejarah yang luar biasa. Ya. Mengobati luka yang tahun lalu Pak Iya. ya di PON Papua Pak ya. Ya 8 dari 8 kan. Cuma 8 peserta dari kita nomor 8. Ya jadi nomor 8 Satu pun- provinsi pun nggak ada yang kita lawan Pak. betul. Kita cuma dapat 1 poin aja Satu poin, dari Pak. Sulawesi Utara ya. Sulawesi 3-1. Ya, Oh iya iya. yang lain 3-0. Iya. Padahal di babak awal kita lawan Surabaya Jatim 3-0 memang, tapi 23-25, Melawan ya. 25-24, 26-24, seru itu. Sampai akhirnya di putaran kedua kita tanding lagi, orang pada nonton. Ngelihat kita kan, oh Iya. suku-suku gila ini katanya. Nggak taunya di situ hancur ya kan. Jadi harapan saya kalau kita di publik kita ya berusaha yang terbaik. Betul. Ya. Betul. Mau berdarah-darah, jungkir balik di situ, Betul. tapi masyarakat Sumut tuh melihat wah kalian hebat berjuang. Iya. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi harapannya itu dan dalam proses ini ya jagalah kesehatan ya dan juga Iya, karena udah tinggal masalah ini nih jaga kesehatan, jaga mental ya kan, jaga Iya. semangat itu aja. Kalau semuanya saya rasa udah rampung lah. Itu mungkin dari saya. Oke Pak, kami dari Official 85 terima kasih Pak udah diberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan bos-bos besar BPSI. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poli Sumut Juara. Poli Sumut Juara. Poli Sumut Juara. Oke.